Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Pada kesempatan kali ini di sini Bang Bofson, seorang Kristen, sedang menasihati Kristen lainnya agar supaya tidak menjadi hujater atau fobia terhadap Islam. Menurut saya sih Bang Bofson ini adalah sedang menasihati Kristen lainnya seperti itu agar tidak fobia terhadap Islam, agar tidak menghujat-hujat Islam seperti itulah. Yuk kita saksikan bagaimana Bang Bobson lagi memberi sebuah arahan kepada teman-teman Kristen lainnya. Selamat menyaksikan. Ya, kalau saya sebenarnya justru ketika ada saudara-saudara kita yang tidak keberatan ya dikatakan kafir, berarti dia belum kenal, belum mengerti, betul-betul belum paham kata kafir itu apa. Itu sih. Itu karena kalau saya dikatakan kafir, ya memang saya kafir. Begitu loh. Saya kafir. Kan nggak mungkin saya dibilang, oh jangan bilang saya kafir dong. Tapi ketika ditanya agamanya apa, Kristen. Loh, maunya Kristen tapi nggak mau dibilang kafir. Begitu ya. Tapi itu dalam konteks akidah dan keimanan. Di luar akidah dan keimanan tidak ada dikenal kafir. Yap, Kalau kita dalam sepakat. konteks kebangsaan, hidup bersaudara dalam satu bangsa, setanah air, kita tidak ada bicara kafir. Nggak boleh itu. Bahkan kita ini anti ras ya, sara, tidak boleh sara. Begitu. Tapi coba saya mau tanya, dalam hidup beragama yang majemuk di Indonesia, apakah salah atau keliru ketika teman-teman muslim menggunakan atribut atau menggunakan bahasa kata-kata untuk menunjukkan yang seakidah dan yang tidak seakidah? Gak salah dong, kita majemuk, kita ada 5 agama. Kalau itu tidak digunakan, maka tidak tahu yang seakidah dengan yang tidak seakidah. Dan itu merujuk kepada apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan mengada-ngada, bukan bertujuan untuk menunjukkan dia dari suku ini, dari ras ini, dari kulit ini. Enggak, bukan itunya. Tetapi itu bukan justru untuk menunjukkan bahwa dia itu kalau dikatakan kafir bejat ya, dikatakan kafir tidak. Ya kalau saya melihat itu semua itu hanya ya ketika saya mengaku Kristen, Anda kafir, ya saya kafir. Begitu loh. Apa yang keliru dari situ ya. Terus kalau saya dikatakan kafir, saya langsung seolah-olah orang jahat, orang ini, orang itu. Ya tidak dong. Enggak ya. Begitu. Toh saya hidup bersaudara, kita hidup berdampingan kok sekalipun kafir. Begitu. Karena dalam Islam sendiri menghargai manusia itu sangat dijunjung tinggi ya. Menghargai manusia. Bagaimana dulu ketika Rasulullah itu tunduk ketika jenazah orang Yahudi lewat. Lalu para sahabatnya menanyakan, wahai Rasulullah, kenapa kamu menunduk? Dia bukan seakidah, tetapi dia saudara sesama manusia. Itu diajarkan bagaimana menghargai kemanusiaan itu. Makanya di dalam Islam itu ada kisah itu, hukuman bagi pembunuh itu adalah dibunuh. Karena apa? Dia membahayakan kemanusiaan, membahayakan manusia lain. Begitulah dijaganya manusia di dalam hukum Islam itu tadi. Jadi itu bukan, kafir itu bukan tentang mendiskreditkan, menghinakan, merendahkan martabat manusia. Tidak, bukan. Kalau yang saya pahami begitu, Pak Sarul. Ya, apa yang disampaikan Bang Bob tadi betul sekali. Bagaimana Rasulullah menghormati jenazah kafir Yahudi gitu ya. Bahkan di satu kesempatan Rasulullah mengancam para sahabatnya, wahai para sahabatku, ini di depanku ada kafir jimmi. Barang siapa menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya, sesungguhnya kalian akan berhadapanku di yaumil akhir. Artinya apa? Di cover sebaik-baiknya, barang siapa yang mau hidup bersama di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau ateis bisa diberi ruang hidup di Republik ini, Islam tetap mengcovernya sebagai saudara dan semanusia. Itu Bang Bob. Iya, jadi kalau saya Bang Sarul, di orang Batak ya, di sini juga ada Bang Ginting ya. Nah, di orang Batak itu ada istilah dikatakan dalle, ya. Nah, itu dikategorikan, itu diartikan orang Batak, dia bersuku Batak tetapi tidak tahu adat Batak. Gitu ya, nggak tahu adat, nggak tahu silsilah, nggak tahu asalnya gitu, itu dikatakan dalle. Nah, ketika dia dikatakan dalle, apakah dia bukan orang Batak?
dia tetap orang Batak. Tetapi ada yang membedakan yang tahu adat dengan yang tidak tahu adat. Itulah sebutan bagi yang orang Batak tetapi tidak tahu adat. Dikatakanlah dia Dale. Itu atribut ya, itu sebutan. Nah, ketika dia dikatakan Dale, apakah dia tidak orang Batak? Dia orang Batak, dia bermarga. Nggak ada yang bisa menghapuskan dia orang Batak itu, karena dia bermarga. Sama seperti saya, Simbolon, ya saya sampai kapanpun orang Batak. Sampai saya nanti mati, saya orang Batak. Gitu loh. Di nisan saya tertulis Simbolon. Gitu loh. Dan dalam catatan silsilah saya Simbolon. Gitu. Tapi ketika saya tidak tahu adat, saya dikatakan Dale. Nah, ketika saya memang tidak tahu adat dikatakan Dale, saya harus terima dong. Konsekuensi tidak tahu adat dikatakan Dale. Gitu loh. Konsekuensi tidak menerima syariat Islam dikatakan kafir. Lah, kalau kita memang tidak menerima syariat Islam, menutup diri terhadap Islam, kenapa kita keberatan dikatakan kafir? Dit, aku tanggapi sedikit, Dit ya. Gini, Dit, jadi agak berbeda ya. Jadi mungkin pemahamannya berbeda nih. Ya, perhatiin baik-baik ya. Kalau masalah di Batak, Dale, ya benar, dia orang Batak. Pertanyaannya, emang orang yang agama Islam ada dibilang kafir? Kan tidak ada juga. Ya, sebejat-bejatnya dia pun Islam, dia akan dibilang kafir kok. Kafir itu jelas non-Muslim. Jadi ini analoginya nggak pas kurasa gitu. Itu berbeda artinya. Ya, jadi kalau dianalogikan dengan Dale tadi nggak pas. Karena orang Muslim sebejat-bejatnya pun dia nggak dibilang kafir itu. Kafir itu non-Muslim dan jelas kafir itu pemilik jahanam, neraka jahanam. Ya, itu jelas itu. Ya, jadi kalau aku pun dibilang Pak Sarul kafir, ya nggak apa-apa, aku hargai karena itu imannya mereka. Ya, imannya mereka itu. Cuman aku nggak terima kalau dibilang aku pemilik neraka jahanam, versinya imannya aku. Tapi kalau sebutan mereka nggak ada masalah. Kita hargain ya. Itu sih. Jadi agak berbeda pandangannya ya, yang masalah Dale tadi ya. Silakan. Ya, kalau Dale saya nggak paham ya. Hanya saja saya ingin meluruskan Om Ginting tentang kafir. Orang Islam juga disebut kafir, Om Ginting, pada saat dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Kufur dia, tapi kufur nikmat, tidak masuk dalam ranah kufur teologi. Ya, tapi masalah Dale saya nggak paham ya. Hanya saja Dale ini kan adalah labelisasi ya atas klasterisasi yang dikulturkan di wilayah Batak itu ya, itu yang saya pahami. Jadi gitu Om Ginting, kafir itu tidak hanya di iman. Pak Sarul, silakan. Kenapa tadi saya membawakan itu istilah itu? Jadi saya mengumpamakannya begini. Yang tidak kafir dan kafir itu sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Itu yang saya katakan sama-sama Batak. Ya. Nah, dia dikatakan Dale bukan menghilangkan kodrat dia sebagai orang Batak. Dia dikatakan kafir bukan menghilangkan kodrat dia sebagai manusia. Itu makanya saya menggunakan analogi itu gitu. Jadi bukan untuk ya memang kalau jauh beda dong. Kalau itu kan kesukuan dibanding tentang kata-kata kafir itu. Tapi saya membawakan itu kenapa? Agar mudah dipahami bahwa bagi saya kafir itu sebutan dari konsekuensi apa yang saya imani. Ya, itu konsekuensi sebutan bagi apa yang yang saya imani. Ya kalau nggak mau dibilang kafir ya mualaf masuk Islam. Begitu ya. Apa sih definisi Dale itu, Bang Bob? Artinya begini, Pak Sarul, sorry Pak, aku potong dikit ya Pak. Artinya begini, coba definisikan Dale dulu biar saya paham juga. Nggak tahu adat Pak. Jadi dia Batak, nggak mengerti adat. Itu aja. Jadi gini Pak, agak lucu juga sih ya pendapat dari Bob ya. Begini, kalau nggak mau disebut kafir ya mualaf, kan ini kan nggak benar ini. Jadi gini artinya, secara nggak langsung ya, Bob itu mengimani ajarannya seberang. Salah. Kan begitu. Artinya begitu Pak. Sebentar ya. Artinya begini. Kalau nggak mau dibilang kafir, ya kamu mualaf. Kan begitu kan beda artinya. Artinya begini. Kalau cara pandangku berbeda. Aku nggak marah dibilang kafir sama Pak Sarul, karena itu memang ajarannya mereka. Iya. Bukan berarti aku supaya nggak dibilang kafir, aku jadi ikut ajaran mereka, nggak begitu. Karena di ajarannya mereka, di ajaran seberang, kafir itu pemilik neraka jahanam. Ya, kalau kita mau terang-terangan, saya terus terang saya nggak
nggak mau sebenarnya kalau langsung justifikasi akan di neraka jahanam, enggak. Cuman saya menghargai, itulah imannya mereka, nggak masalah. Cuman saya nggak berusaha supaya saya nggak dibilang itu, ya udah kita pindah ke sana. Nggak begitu, kayaknya kurang tepat. Ini sih, menarik gitu. Oke. Kalau masalah pindah ke sana biar Bang Bob saja. Biar ini ya, biar Bang Bob kalau mau pindah ke sana biar Bang Bob. Saya tangkap Bang Ginting dulu. Nanti Bang Bob masuk pada ruang yang itu. Kalau tidak mau dikata kafir, silakan. Dulu Pak Sarul sama Bang Ginting. Kira-kira menurut Bang Ginting, ini kan Bang Ginting nggak keberatan dibilang kafir. Oke, nggak keberatan karena menghargai iman. Menurut Bang Ginting, bagi orang yang keberatan dikatakan kafir, bagaimana cara dia agar tidak dikatakan kafir? Bukan, intinya itu, pengertiannya itu yang dia nggak bisa terima sebenarnya. Pemilik neraka jahanam, kan begitu. Kalau itu Bang, aku bilang begini, kalau dikatakan karena saya tidak Islam, saya punya iman, punya agama ya, katakanlah Buddha atau Hindu begitu ya, dikatakan kafir itu pemilik neraka jahanam. Nah, orang saya nanti bukan ke nerakanya Islam, saya kan ke neraka agama saya nggak samaan. Nah, apa keberatan saya di situ? Emang saya mau ke neraka Islam? Tidak. Saya surga atau neraka di agama yang saya imani. Lah kenapa saya keberatan? Tapi saya begini. Keberatan ketika ada orang yang seiman dengan saya mengatakan Anda masuk neraka kami yang sama ya, surga kami yang sama. Jadi saya keberatan. Oh, hebat kali. Kenapa kau menentukan aku masuk surga atau neraka? Karena punya surga dan punya neraka yang sama gitu loh. Tapi kalau surga dan neraka yang berbeda, lah apa urusannya? Ya. Jadi gini Bang Ginting, biar jelas. Gitu. Ya berjelas gini. Saya melihat Bang Bob punya visi yang konsisten gitu ya. Beliau berani memberikan satu pandangan bahwa di Kristen yang saya imani, dia punya surga, dia punya neraka. Tapi Ginting justru 50-50 gitu loh. Di satu sisi dia menerima justifikasi kafir dari orang Islam, tapi dia menolak justifikasi neraka jahanam. Seharusnya sama konsisten dengan Bang Bob. Artinya apa? Ruang pengakuan itu tidak menjadikan Bang Bob akan ke neraka sesuai dengan justifikasi Islam. Tapi karena keimanan Bang Bob, saya akan ke surga dalam perspektif saya. Kan gitu. Coba Om Ginting. Ya, begini Pak. Ketika orang mengerti, paham arti kafir itu, dan dia menyuruh orang supaya kamu nggak dibilang itu, ya udah kamu ke sana. Artinya dia mengimani itu, dia pemilik neraka jahanam. Ini kan logikanya di situ, Pak Sarul. Ini kan permainan bahasa aja nih Pak Sarul. Betul gini. Jadi memahami Bang Bob itu adalah nilai yang sangat objektif ya, tanpa harus mendebatkan perspektif mana, gitu loh. Justru saya berharap lu punya pandangan yang sama. Itulah nilai objektivitas dari narasi yang dibangun. Justru yang gue lihat lu munafik Ting gitu loh. Sorry Ting. Bukan ya. Pak. Ini begini Pak. Diskusi ya. Yang saya terganggunya itu begini Pak. Masa dia suruh orang ya pindah ke sana dong supaya nggak disebut kafir, kan begitu artinya. Artinya begini. Sabar dong. Sabar dong. Biarin. Sabar, memang itu tadi statementnya kan gitu. Bagus. Supaya lu nggak mau dibilang kafir, ya kamu pindah dong ke sana, kan begitu. Artinya begini. Artinya dia mengimani arti kata kafir itu supaya kamu nggak pemilik neraka jahanam. Ntar dulu saya mau ngomong ya. Saya mau ngomong kan kira-kira begitu kan, convert dong. Gini Ting, saya dulu ya. Kalau Bang Ginting, sebentar. Kalau Bang Ginting itu mau sedikit paham saja apa yang diurai Bang Bob, inilah ruang konsistensi yang dimainkan oleh Bang Bob. Jadi siapapun seirama dengan Bang Bob kalau dia punya prinsip di dalam hal keberimanan itu. Ya. Itu ruang konsistensi gitu. Saya dengar tadi Bang Bob dan Bang Bob ya. Bang Bob tadi berawal dari ngomong di Indonesia ini ada 5 agama dan itu berbeda-beda, jelas. Artinya perbedaan itu jelas, jangan disamar-samarkan. Ada 6 sekarang, bukan 5. Ya, oke lah 6 mau berapa. Jadi itu harus jelas. Jadi kalau udah jelas itu, kalau di dalam Islam itu kan jelas. Kata kafir itu memang di dalam kitab Islam loh. Kalaupun ada di kitab lain-lain itu pengambilan dari kitab Islam, dari bahasa Arab. Jadi jelas.
Kalau yang bukan Islam, maka itu disebut kafir. Jadi jangan bermain kata-kata disamar-samarkan. Jadi itu mungkin bikin repot. Kebanyakan Begini, seperti itu sih. Udah, Ya, tar dulu ya. Terus saya masih ngomong. Jadi kalau sudah seperti itu kan udah jelas. Jadi kalau memang nggak mau jadi kafir ya jadi Islam yang betul, karena itu jelas dia. Batasan-batasan itu harus jelas gitu loh. Supaya nampak perbedaannya. Kata kafir itu bukan olok-olok, itu kata kitab itu loh, perkataan dari kitab kan begitu. Iya, nggak masalah. Jadi Tapi aku nggak mengimani di kalian konsekuensinya. seperti di kitab kalian itu, kami itu domba tersesat. Nah, ya udah, kalau walaupun kalian bilang kami domba tersesat ya nggak masalah, karena itu memang dalam apa namanya, udah kata-kata yang dalam di kitab gitu loh. Jadi saya itu nggak akan pernah baper dia bilang kan domba tersesat kan gitu. Jadi jelas dijelaskan. Dan kamu nggak pernah diajak untuk pindah ke Kristen kan supaya nggak dibilang itu kan, Red? Kan lucu itu bahasa itu. Loh, bukan Benar nggak? begitu. Begini. Bahasa itu kan lucu. Kali kau. Lucu kan itu. Baper kali Iya, kau. lucu bahasa itu loh. Itu bahasanya dia itu dalam itu, dia nggak paham itu. Gini, saya Dia mengarahkan ke sesuatu yang tidak baik itu. Itu nggak bagus. Baper kau. Nggak bagus itu. Sekarang Bang Ginting. Aku terima dibilang kafir, cuman nggak mengimani masalah neraka jahanamnya, enggak. Itu hanya sebutan aja sebagai saudara. Itu aja sih. Tidak mengimani masuk neraka jahanam, kenapa keberatan dibilang kafir? Itu juga. Kapan keberatan kau? Aku nggak pernah keberatan kok. Cuman aku nggak mengimani pemilik neraka jahanam. Berbeda kita. Gitu. Kalau si Bob, dia mengimani dibilang kafir, dia pemilik neraka jahanam. Itu di iman dia gitu loh. Berbeda kita. Gitu. Oh tidak, saya tadi bilang Bang Ginting, saya tadi bilang Bang Ginting ya, mau saya dibilang masuk neraka 1000 kali oleh agama lain, sama saya itu bodoh amat. Toh saya masuk ke neraka agama yang saya imani kok. Kalau saya pun masuk neraka, saya masuk surga, nggak mungkin saya masuk surganya orang Hindu, nggak mungkin saya masuk surganya Buddha, nggak mungkin itu Bang Ginting. Jadi saya konsekuensi saya imani, saya masuk surga yang saya imani dan neraka yang saya imani. Jadi kalau ada agama lain mengatakan kalau kafir itu masuk neraka jahanam, itu neraka mereka, bukan neraka saya. Kan kita beda akidah. Lah ngapain itu jadi keberatan? Emang ada orang Kristen mati masuk neraka masuk surganya Islam? Nggak ada itu Bang Ginting. Iya, statementnya supaya kamu tidak dibilang kafir, kamu pindah kan itu, bukan masalah apa. Iya, omongannya dia nggak pas itu. Itu nggak pas itu. Ada videonya kok tadi. Iya. Supaya kamu tidak merasa baper dibilang kafir, kamu pindah dong. Itu kan narasi yang nggak pas itu. Jadi begitu gini loh. Sebentar Bang Risto. Saya tadi bilang gini, kalau tidak mau. Wajar orang ini bela kau, Bob, karena dia sepemahaman dengan kau gitu loh. Jadi teman-teman juga sudah bisa baca itu, begitu. Iya dong. Dari orang sudah bisa analisis bahasamu, Bob, gitu, seolah-olah mau tahu semuanya. Jadi gitu loh. Nah, itu namanya abang itu negatif thinking ke saya. Nggak bagus begitu diskusi. Nggak boleh. Karena bahasamu juga nggak pas, Bob. Masa kau bilang orang supaya nggak dibilang kafir, kau pindah dong. Itu kan nggak pas itu bahasamu, Bob. Gitu loh, aparah. Ingat Bang Ginting, saya tidak ada bilang supaya tidak dibilang kafir. Ingat ya, saya bilang tadi ada omonganmu. Kalau ada begitu. Kalau tidak kafir, kau pindah. Lah iya, konsekuensinya kalau tidak mau dibilang kafir, ikut ke tempat di mana Anda tidak dikatakan kafir. Tapi itu kan bahasamu kan. Ya, kalau Anda punya iman yang percaya diri, Anda yakin dengan iman Anda, jangankan dibilang kafir, dibilang ular beludak, dibilang tersesat, dibilang penganut agama, sepele begu, yakini dan imani agamamu. Selesai, beres. Ya. Nah, ngapain kita harus keberatan? Bagaimana dengan orang Batak yang dikatakan di zaman sekarang ini si pele begu? Itu si pele begu itu penyembah setan, penyembah hantu. Bagaimana dengan mereka? Kita yang masih dikatakan kafir udah mau ngamuk. Mereka dikatakan si pele begu. Itu manusia juga. Lalu mau disalahkan Kristen mengatakan mereka si pele begu? Oh tidak, jangan salahkan Kristen. Karena di Kristen mereka dikatakan si pele begu, si penyembah setan. Kita ini kan harus refleksi secara luas lah. Jangan hanya ketika kita dikatakan kafir keberatan, tapi kita mengatakan orang lain si pele begu,
Gini, aku nggak pernah keberatan dibilang kafir, Bob. Cuman bahasamu tadi, Bob, supaya kau nggak dibilang kafir, kau pindah. Ya, Itu ya. bahasamu Ya, tadi, gini, Bob. gini. Itu yang kurang pasnya, Betul, gitu betul. loh. Gini, Bang, Bukan masalah bentar, keberatannya, Bob. Berbeda, Bob, pemahamanmu, Bob. Diluruskan dulu. Begitu. Diluruskan. Bentar. Bang Enggak, Ginting. biar- Bahasamu biar udah saya kau compare ulang-ulang tadi, Bob. Bentar. Enggak, gini, Sebentar, Pak Sarul, sebentar. kasih Bang, kesempatan bentar. bagi saya untuk meluruskan. Saya. Saya bukan bilang supaya jangan dibilang kafir, pindah. Bukan itu saya katakan. Kalau tidak Kau terima ulang-ulang tadi dikatakan ngomong gitu loh. loh, diam dulu Bang Ginting. Abang, saya masih ngomong, abang potong. Tapi Biarin maksa. aja Bang Gendeng. Saya Silakan, bilang, silakan. kalau tidak terima dikatakan kafir, silakan Iya. pindah. Tidak terima Kan ya. itu kan? Berarti tergantung orangnya. Bukan saya menganjurkan pindah agama. Tidak. Loh, Jangan Ya, gini dipotong Bang dulu. Bob. Gini Bang Bob. Gini, Ah, ya. sebentar. saya ada bilang supaya. Gini. Bob ini nggak Jadi- paham dia dengan bahasa Bentar, Om Ginting. sendiri itu. Benar Om Ginting ya? Nah, Enggak, sebentar. Jadi kita compare dulu ya. Kita compare dalam apple to apple ya. Jadi kalimat yang sama tadi bisa saja orang Islam menarasikan kalimat yang sama seperti yang Bang Bob sampaikan kepada saudara seiman ya, contoh. Taruh, saya dikata domba tersesat itu sama kawan-kawan di gereja. Keluarlah bahasa yang sama gitu ya. Kalau kamu tidak mau diterima, dikatakan Ya. domba tersesat karena tidak beriman seperti mereka, ya kesana Ya. kamu. Betul, Apa itu Mas arti Pasar. kalimat ini? Betul. Apa arti kalimat Ya ini? sama itulah, apa bedanya? Apa arti kalimat ini? Biar jelas. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini adalah satu sindiran besar buat orang ini. Kenapa Anda risau dengan justifikasi orang-orang itu? Itu intisarinya Om Ginting. Bukan saya menunjuk seiman saya menjadi kafir. Tidak. Sekarang Gitu. gantian saya ngomong. Saya nanya Ginting dulu. Kira-kira menurut Ginting dalam pandangan iman Kristen, saya masuk surga apa masuk neraka? Tergantung nanti akhir hidupmu. Tergantung akhir hidupmu nanti, Aristo. Tergantung gimana sih? Iya, Saya pada saat tanya. akhir hidupmu kau bertobat, percaya Yesus, kau masuk surga kau. Katakan tidak Om Ginting. Katakan tidak. Iya. Ya ntar dulu, jawab simpel. Saya katakan saja seperti Pak Sarul. Sampai saya akhir hayat tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Menurut Ginting, saya masuk surga Neraka. atau masuk neraka? Neraka. Nah, sekarang gini, ya kan? Saya kok dengar bahasa Bang JSS, ya kan? Jadi gini, kafir itu kan bahasa Quran milik umat Islam kepada mereka yang menolak kebenaran. Ya, bahasa sederhana, kafir itu menolak sorga, memilih neraka. Kan begitu dalam pandangan iman Islam. Nah, bahasa Bang BSS tadi saya dengar, kalau kamu tidak mau dibilang kafir, ya jadi mu'alaf. Kalau ada bahasa kalau. Tapi gini ya artinya, ya mohon maaf ya, saya harus ngomong begini. Level Bang BSS dengan Ginting ya beda. Beliau kan dari praktisi hukum. Sebenarnya sangat sederhana menangkap bahasa itu. Kan gitu. Bahasa dari Bang BSS tidak ada menyuruh teman-teman non-muslim untuk jadi muslim. Enggak. Kalau harus disimak baik-baik kata kalau itu. Jadi memang benar. Sekarang gini, saya nggak mau dipanggil domba, ya saya jadi Islam. Disebut mu'alaf. Begitu. Nah, kalau saya tidak mau dibilang mu'alaf, ya saya jadi domba. Kan gitu. Jadi apa sih yang jadi masalah? Dari awal saya katakan. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji ya setiap bahasa di dalam kitab suci secara objektif dan hati yang kepala yang dingin, maka kita akan menemukan anasir dari sebuah bahasa di dalam kitab suci. Kan gitu. Kafir itu bahasa Quran. Ya kan? Artinya bahasa yang paling sederhana, menolak sorga, menerima neraka. Jadi ketika Anda disebut dengan kafir, artinya Anda harus bersedia dikatakan Anda masuk neraka. Lalu Anda bersedia disebut kata kafir, tapi Anda tidak mau dibilang masuk neraka. Loh, bagaimana ceritanya ente ini? Kan gitu. Sama dengan saya juga.
saya menerima dibilang domba tersesat, tapi saya tidak menerima dikatakan dituduh masuk neraka. Kan gitu. Jadi janganlah di framing bahasa orang lalu kamu simpulkan lalu membuat opini sendiri, jangan begitulah. Saya hanya karena tanggapin ya. Bentar, saya belum selesai ngomong, Ntar dulu, ini kebiasaan ini calontong ini belum orang. Bentar dulu. Saya cuma tadi gara-gara pernyataan yang tadi, jadi saya pingin ini. Calontong ini bisa tertib nggak sih? Itu akhirnya saya lupa lagi apa yang saya mau ngomong. Jadi gini ya, jangan hanya karena cara pandang Bang BSS ini berbeda tentang sosok Yesus, tentang konsep keselamatan, lalu kalian membuat framing. Jangan melebar ke sana lah. Jangan melebar ke sana. Dulu, saya belum selesai ngomong. Ya, kau melebar bisa, jangan melebar dong. Ntar dulu, saya selesai ngomong, nanti kalian simpulkan. Santai. Satu-satu. Lalu kalian seolah menuduh Bang BSS ini pro ke Islam dan akan menjadi Islam, pura-pura berislam. Kalian menuduh, tidak boleh. Bang BSS sampai dengan saat ini beliau adalah seorang Kristen. Itu yang paling penting, yang harus kalian tahu. Nah, jadi jangan biasakan hanya karena berbeda pendapat, beda cara pandang. Ya kan? Setiap orang kan punya hak untuk kemudian dia menentukan bagaimana konsep keselamatan dalam kehidupannya, dalam dia menganut iman setiap agamanya. Kan begitu. Nah, kita lihat ya, sedikit lagi ya. Kita lihat Bang Joshua Tewu dengan dokter mengapul segala. Sah-sah saja dalam hal teologis. Ya maksud saya gini, batasilah kalian. Batasilah. Jangan kalian menghakimi Bang BSS seolah-olah Bang BSS ini pro ke Islam dan pura-pura menjadi Islam. Ya kan? Nggak boleh begitulah. Begitu kira-kira, lanjut ya, silakan. Ya, aku tanggapin ya. Aku tanggapin. Begini Aristo ya. Ini Aristo, aku tahu Aditya, tapi nggak kenal Aditya. Karena aku nggak tiap jam sama Aditya. Jadi aku nggak sok-sokan bilang aku kenal Aditya. Ya, aku nggak pernah mau kayak gitu. Seseorang yang nggak aku kenal dekat, aku bilang tahu. Jangan pernah begitu kawan. Ya, cuman dia dan Tuhan yang tahu siapa dia sebenarnya. Itu kalau kau terserah. Ya, jadi gini. Kalau mengatakan masalah yang tadi, kalau begini, kan jelas ku bilang, aku nggak pernah keberatan bilang kafir, nggak ada masalah kawan. Cuman dalam hatiku, aku bukan pemilik neraka jahanam, enggak. Jadi itu hanya sebutan saudara ke saudara aja, nggak masalah. Aku hargai itu, ya. Cuman kalau ada orang yang bilang dia mengimani itu, dibilang kafir, dia pemilik neraka jahanam, agak lucu kawan. Lucu, berarti dia mengiyakan dia pemilik neraka jahanam, kan begitu. Sampai-sampai dia bilang, kalau kau nggak mau dibilang kafir, nggak terima dibilang kafir, ya kau pindah. Ini pesan apa yang mau disampaikan? Ini kan lucu itu. Aneh itu. Itu aja sih. Terima kasih. Terlalu pintar ya, Ting ya. Ini ya, Ting ya. Ya, tapi mungkin begini, mohon maaf saya potong sebentar ya. Coba di sini juga sudah ada yang bergabung Bang Dewa ya. Ini kita dengar dari manusia gondrong satu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Dewa. Selamat siang menjelang pagi menuju malam hampir sore Bang Bob. Sehat Bang Bob ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh, ya. Nah itu tadi yang mengatakan Muslim apa sih orang kafir yang tidak mempercayai kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah itu masuk neraka. Betul. Apa yang mengatakan itu Pak Sahrul? Pak Sahrul siapa? Bukan siapa-siapa. Apa yang mengatakan Aristo? Aditya? Bukan. Siapa Aditya? Bang Aristo siapa? Dia mengatakan Al-Quran, Allah yang mengatakan. Jadi kami tidak menghakimi. Tidak berani kami menghakimi. Ada nggak ayatnya? Ada ayatnya. Kembalinya orang kafir, seburuk-buruknya kembali orang kafir, itu adalah neraka jahanam. Di mana? Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Apa kami menghakimi di sini Pak Sarul? Menghakimi tidak Pak Sarul? Tidak. Tidak, kami tidak menghakimi.
Nah, begitupun sebaliknya dari umat sebelah. Ketika kami tidak mengakui ketuhanan Yesus, kami masuk neraka, ya itu sah-sah aja. Ya terserah, sah-sah aja gitu. Itu yang apa sih yang sudah Allah tentukan ya seperti itu. Itu aja mungkin dari Dewa ya. Dan tadi analogi tadi Bang Bob itu luar biasa, bagus. Kalau tidak mau dikatakan kafir, jadi mualaf. Itu betul. Kami pun sama. Kalau kami tidak mau dikatakan sebagai domba yang tersesat, kami pun harus jadi murtadin. Kalau kamu tidak mau jadi janda, kawin. Betul itu. Bukan jeleknya ujung-ujungnya janda juga. Emang lu. Aduh, Bang Dewa nih. Predator janda Bang Dewa nih. Mantap, mantap. Ini kan meneruskan dari kata-kata Bang Bob yang luar biasa gitu kan. Bukannya Dewa menyanjung, ini bukan. Tapi kalau toh emang pernyataan bener ya Dewa benerin. Kalau salah ya Dewa salahin gitu. Kalau kata di mana di live chat bilang kalau tidak mau jadi bencong, ya jadi laki-laki. Ya itu pun betul. Ya silakan Mas Arul. Iya. Apa namanya? Saya nggak tahu ya Om Giting malam ini itu agak-agak kurang bermain nalarnya gitu ya. Di satu sisi dia sah-sah saja dikatakan kafir oleh Al-Qur'an. Di sisi lain dia tidak bisa menerima justifikasi neraka. Nah, ini kan kausalitas di sana Om Ginting gitu loh. Di mana labelisasi tentu ada konsekuensi. Anda menerima labelisasi kafir, konsekuensinya harus dapat. Walaupun itu dalam perspektif Islam yang tidak Om Ginting imani. Itulah yang diambil Om Bob tadi. Jadi nonsen, apapun kata orang Islam kepada saya kafir, neraka jahanam, di dalam perspektif Kristen nonsen, tidak ada itu. Kan begitu Om Ginting. Nah, Om Ginting tadi mengatakan itu fitnah juga gitu loh, bahwa Om Bob ini tahu jalan pikirnya orang-orang Islam, ini samalah kalian ini. Akhirnya dianggap tanda kutip gitu ya, seirama. Tidak. Sampai saat kapanpun Om Bob tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kafir matinya ke neraka jahanam. Sah-sah saja itu. Om Bob cukup objektif dan elegan dalam menyampaikan, yes, saya terima. Tapi dalam perspektif bagaimana saya melihat Anda. Tapi saya melihat ke dalam agama saya, nonsen. Kan begitu. Jadi saya tambahi ya Pak Sarulnya sama Bang Dewa ya. Siap. Sebenarnya disinilah kadang saya itu sebagai Kristen ya berpikir panjang begitu. Banyak orang yang mengaku paling Kristen, tetapi dia sendiri tidak percaya dengan iman dia. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ketika ada seseorang Kristen, dia akan berkata, "Oh, saya percaya Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kami telah diselamatkan, kami telah ditebus." Giliran dibilang kafir, mencak-mencak. Kan tidak konsisten ya. Dibilang ke neraka dalam perspektif Islam, nolak juga. Ya, menolak. Oh, nggak bisa dong begitu loh. Kalau buat saya bodoh amat, ya, sabodo ting. Mau Anda bilang saya apa, silakan. Saya punya iman Kristen, saya percaya, saya diselamatkan, saya ditebus, beres. Sip. Beres kan? Nah, kalau sudah seperti itu, iman Kristennya, dia tahu mengatakan saya sudah ditebus, saya diselamatkan, tapi tidak terima dikatakan kafir, ya silakan pindah, biar jangan dibilang kafir. Berarti apa? Iman kekristenanmu kecil. Iman kekristenanmu itu tidak sanggup meyakinkanmu kalau kau tidak akan masuk neraka. Harusnya kan begitu ya, kita berimannya, punya imannya. Gitu. Jadi mau dibilang apa saja pun silakan, mau dibilang sesat, mau dibilang ini, silakan. Karena saya juga ada menemukan di dalam Kristen sendiri ada yang dikatakan bidat. Jadi ketika Islam mengatakan kafir, wah kita mencak-mencak. Lah Kristen membidatkan orang lain, itu bagaimana? Sesama Kristen lagi. Oh bidat itu masuk neraka. Nah itu bagaimana? Kita fair dong, ya. Kita ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan beriman beragama itu ada itu. Ya bagaimana sekelompok orang dibidatkan di dalam kekristenan. Nah bagaimana nasib mereka? Nah kalau kita tidak terima kita dikatakan kafir, ya kita jangan mengatakan orang lain bidat.
Ayo, terima nggak? Nggak bisa kan? Karena apa? Itulah kaidah dalam agama Kristen. Itulah aturan dalam agama Kristen. Begitu juga teman-teman kita Muslim. Itulah aturan dalam ajaran agamanya. Itulah akidah-akidah yang ada dalam agama Islam. Simpel kan menanggapi hal seperti itu. Lah kalau saya punya iman yang kuat, saya sudah diselamatkan. Anda mau katakan kafir itu pemilik neraka jahanam, atau mati berkeping-keping, hancur berlebur, atau mati tidak berbekas, silakan. Tapi saya punya iman, saya ditebus dan diselamatkan. Harusnya begitu dong, menurut saya. Begitu Pak Sarul. Ya, monggo. Dilanjutkan silakan kita kasih kesempatan Ginting ini untuk membela diri. Ya, silakan Ginting. Begini 3 poin tuh. Begini ya, Dit. Kayaknya teman-teman nggak dapat poin yang aku bicarakan sih. Jadi gini ya. Aku selama ini nggak ada masalah dengan disebut kafir sih. Cuman begini, kafir itu aku aminkan untuk panggilan saudara selama ini. Tapi untuk mengimani masuk neraka jahanam enggak sampai batas itu karena berbeda iman. Kira-kira paham maksudnya ya? Paham. Jadi hanya sebatas menghargai teman-teman, nggak apa. Itu menurut kalian nggak masalah. Cuman untuk mengimani aku masuk neraka jahanam, tunggu dulu. Imanku berbeda loh kawan, gitu loh. Jadi ya sampai ranah itu, sebentar dong Aristo. Tadi udah ngomong panjang lebar, gantian dong ya. Jadi untuk mengimani sampai ranah yang iman yang tadi, tunggu dulu, agak berbeda kita. Tapi kalau hanya sapaan begitu nggak ada masalah, sabodo teing kata Bob tadi ya. Aku sepakat dengan Bob, sabodo teing, nggak ada masalah dengan itu. Tapi untuk mengimani pemilik neraka jahanam, tunggu dulu, kita berbeda di situ. Itu kira-kira ya. Jadi nggak perlu dipolemikkan gini-gini lah. Jadi maksudnya lebih kesananya sebenarnya Bob. Jadi bukan masalah bidat dan segala macam, bukan gitu. Ya itu dua hal yang berbeda lagi nanti Bob. Silakan Aristo. Ya, jadi gini ya, Ting. Kata kafir di dalam Al-Quran itu titik, nggak pakai koma, titiknya segede kelapa, neraka. Ya. Kita berbicara kata kafir itu harus berdasarkan petunjuk kitab suci Islam, Al-Quran. Di kitab suci Al-Quran, kafir itu neraka jahanam. Nggak pakai koma, titik. Tidak ada itu seperti bahasamu bahwa kafir itu tidak ke surga, tidak ke neraka. Nggak ada begitu. Di kitab suci itu kafir neraka. Jadi ketika Anda terima dikatakan sebagai kafir, maka Anda terima juga harus ke neraka. Bagaimana mungkin Anda mau katakan, oh saya terima dikatakan kafir, tapi saya tidak masuk neraka. Wah, enak betul itu. Nggak bisa begitu dong, bro. Kafir itu di Al-Quran, saya ulangi lagi, titik, ke neraka. Jadi Anda tidak bisa menolak. Harus terima Anda ke neraka. Nah, begitulah bahwa kafir itu tempatnya adalah neraka. Itulah yang diimani oleh orang-orang Islam. Nah, ternyata di sini menunjukkan bahwa memang Islam adalah agama yang benar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.